Berarti kita bisa langsung mulai ya, terus sekarang ya. Paling malam ya, teman-teman. Thank you udah hadirin untuk sedikit kelas tambahannya, walaupun ini agak sedikit mendadak ya. Tapi ya udah gak apa-apa. Tapi yuk kita mulai coba bahas terkait dengan apa yang kurang lebih akan ada di dalam yang akan ada di dalam ujiannya nanti. Nah, wait. Dani, lu hostnya kan? Boleh gue minta ini share screen-nya? Aman kok, tadi baru di allow. Oke, thank you, thank you. Wait. Oke, let me share my screen first. Apakah screen-nya sudah kelihatan, teman-teman? Aman ya kok ya. Udah aman ya? Oke, kalau misalnya udah aman, mungkin aku coba disclaimer dulu ya dari apa yang udah aku bilang di kelas LB dulu ya. Karena kan ini ada bercampur kelas ya, ada yang dari kelas LC, ada yang kelas LA. Tapi gak apa-apa. Mau tahu dulu dong dari kelas LC ataupun kelas LA, kalian punya kisi-kisinya kayak gini juga nggak? Atau nggak dikasih tahu sama sekali sama si Franz atau aku? Sorry, Franz sama Sandika. Oke kok, kalau yang dari kelasnya conference, kebetulan banyak yang mau di-highlight sih ini sih. Kita bakal coba buat kode auditing sih, gituan. Hmm. Sama harus apa ya, buat persiapannya paling pakai apa sih namanya kemarin tuh? Kode apa yang Casino Haze, yes. Oh iya, Vegas Noise ya. Tapi diajarin nggak cara pakainya? Kemarin sempet di ini sih, sempet dibahas nih. Oke, sempat dibahas ya. eh oke, kalau gitu berarti di LC sempat bahas. Kalau LB tuh kemarin ngebahasnya code auditing juga, tapi waktu itu cuma sekedar mention doang untuk Casino His. Belum sampai how to use the challenge-nya. Tapi ya udah, nanti aku ajarin juga. Yang kelas LA ada sini. Yang kelas LA harusnya ada ya. Boleh I need the update yang dari kelas LA biar aku tahu dulu nih. Aku mesti ngajarin dari mana. Oke. Oke, Ostop 10, audit exploit contract, how to exploit, how to patch full. Oke, kurang lebih sama seperti apa yang saya kasih kalau buat kelas LA. Oke, nggak apa-apa. eh tapi buat di kelas LA ada diajarin cara pakai Casino Haze nggak? I mean, itu penting buat kalian untuk kalian latihan soalnya. Sebenarnya bukan penting-penting banget ya, tapi itu bisa jadi contoh soalnya. eh Tapi ya udah, kita asumsikan teman-teman ada yang sudah pakai Casino Haze, ada yang belum ya. Jadi nggak apa-apa. Mari kita coba mulai dulu dari kayak gini untuk yang pertama. Nah, kita mulai pertama untuk sebenarnya kita akan mulai dari aku ajarin dulu cara pakai Casino Haze-nya dulu. Kenapa? Karena kalau kalian tidak tahu cara pakai Casino Haze-nya, kalian akan pakai latihan soalnya itu akan susah. Jadi di sini tuh ada latihan soal yang bisa kalian pakai. Dan latihan soal ini nantinya akan bersinggungan dengan code auditing. Gitu. Nah, ini at least ya akan aku ajarin pertama kali dulu. Nah, terus satu lagi yang mungkin perlu di-mention sebelum ke sana adalah eh aku kasih insight dulu ya dengan apa yang terjadi di tahun lalu. Jadi di tahun lalu punya UASY blockchain itu tuh sempat full code auditing 3 nomor. Jadi apa sih yang dilakuin di dalam UAS blockchain yang di tahun lalu? Jadi intinya dikasih 3 nomor yang dimana nanti akan dikasih akan dikasih satu codingan gitu ya. Akan dikasih satu codingan. Jadi kalau misalnya 3 nomor berarti 3 codingan gitu ya. Nanti kalian akan ngecek ada vulnerability apa di sini gitu. Itu yang terjadi di UAS blockchain tahun lalu gitu ya. Jadi dikasih codingannya. Nah, codingannya tuh kurang lebih kayak gimana yang akan dikasih. Nanti aku contohin lewat kasih noise. Karena kurang lebih sama gitu ya. Bukan sama persis isinya, tapi sama eh, sama persis bagaimana cara codingannya ditaruh di dalam soal ujiannya gitu ya.
Nanti kalau misalkan kasih noise sudah, nanti kita kurang lebih akan pelajarin sedikit code auditingnya. Nah, di sini mungkin kalau misalkan kita bahas semua tidak akan sempat ya. Jadi kita akan bahas beberapa hal yang penting aja. Nah, mungkin yang saya titip ke kalian adalah saya akan ngajarin full terkait dengan code auditingnya dulu. Paling eh nitip buat kalian buat pelajarin OWASP Top 10 Smart Contract Risk and Vulnerability. Karena itu penting soalnya. Dan harusnya akan muncul soalnya terkait dengan OWASP Top 10. Cuma kalau untuk OWASP Top 10 yang akan muncul 10-10-nya atau muncul berapa, jujur kurang tahu gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin secara logisnya, at least ada satu sampai ini worst case ya, 1 sampai 5 nomor deh yang akan kalian jelasin terkait dengan OWASP Top 10 gitu ya. Itu kalau kita ngomongin secara logisnya ya, gitu. Nah, paling titip untuk yang teman-teman pelajarin sendiri dulu aja di rumah terkait OWASP Top 10. Nanti kalau misalkan teman-teman mau tahu OWASP Top 10 Smart Contract itu ada di mana, teman-teman bisa cari dulu aja OWASP Top 10 Smart Contract. Nah, nanti teman-teman bisa dapetin satu link yang ada di scs.oas.org. Nah, ini ada OWASP Smart Contract Top 10-nya. Nah, di sini sebenarnya dia udah kasih tahu at least top 10-nya seperti apa. Jadi kayak access control vulnerabilities, price call recall manipulation, logic errors, lack of input validation, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau pelajarin, ini sudah ada perbagiannya, nanti bisa diklik ke masing-masing bagiannya. Contoh access control vulnerabilities, nanti teman-teman bisa pelajarin apa sih yang kurang lebih perlu di-highlight gitu ya. Cuma di dalam Zoom ini saya kurang lebih akan kasih tahu bagaimana cara ngedetectnya gitu ya. Nah, jadi di sini code auditing yang akan kita bahas nanti kita akan ambil beberapa soal dari Casino Noise ya. Eh, oke, itu dulu yang menjadi materi di hari ini. Gitu ya. Ini yang menjadi intinya soalnya. Oke. Jadi pertama kita belajarin dulu dari Casino Noise-nya dulu karena kita butuh tahu bagaimana cara ngambil latihan soalnya. Oke, jadi mulai dari Casino Haze dulu. Sebenarnya untuk step by Casino Haze itu sebenarnya adalah aplikasi buatan angkatan atas sebenarnya, gitu ya. Buatan angkatan atas yang intinya buat ngelatih kalian bagaimana cara code auditing smart contract yang berbasis Solidity, gitu ya. Nah, eh kalian bisa dapetin di mana untuk Casino Haze-nya? Kalian bisa cari sebenarnya di google.com. Sebenarnya keywordnya kalau mau paling gampang ya, kalian bisa cari Kinzu punya Casino Haze. Ini dulu aja. Jadi cari dari Kinzu Casino Haze. Terus nanti kalian cari yang di bagian GitHub-nya aja. Nah, nanti di sini akan muncul beberapa folder. Nah, kalau kalian mau dapetin challenge-nya, ini kan sebenarnya ada link Casino Haze XJZ. Dulu bisa jalan, sekarang udah enggak. Itu karena dulu buat kebutuhan skripsinya dia. Nah, sekarang yang kita akan pakai adalah di bagian challenges. Nah, jadi kalau teman-teman boleh ikutin juga karena di sini tuh akan ada eh codingan Solidity yang akan kita coba analisis ya. Nah, untuk kalian dapetin apa sih yang mau kita analisa, kalian bisa lihat dari challenges. Terus habis itu kalian bisa lihat nih ada basic, common, VIP. Nah, kalian tinggal pilih aja salah satu dari tiga ini. Cuma biasanya saya pakai yang common, bukan pakai yang basic. Karena basic ini biasanya akan berkaitan dengan bagaimana cara kalian pakai satu tools namanya Foundry gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah tahu cara pakai Foundry kurang lebih, teman-teman boleh langsung ke bagian common aja gitu ya. Yang dimana di sini ada beberapa latihan soal yang bisa kita pakai. Nah, di sini memang dilabelkan sebagai bar, casino vault, chip glitch, gitu segala macam. Nah, paling kita akan ambil beberapa saja. Kita nggak akan ambil semuanya. Kalau ambil semuanya mati juga kita. Nah, mungkin kita mulai dari sini dulu. Coba kita lihat yang bar ya. Jadi ada si dash bar. Ini bisa kita klik aja. Di sini kan sebenarnya akan ada beberapa file dan folder lagi.
ambil yang di bagian contracts, gitu ya. Nah, itu kalau misalkan teman-teman mau lihat juga yang Casino Haze Animal Labs itu juga bisa. Itu lebih ke arah panduannya gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian mau lihat smart contract kayak gimana, untuk sebagai soal awalnya boleh nih lihat dari sini gitu. Nah, tapi boleh tuh, thank you ya, Tamara, buat ini, buat linknya. Nah, di sini nanti ini adalah soalnya gitu ya. Ada bar dan setup.sol. Nah, coba kita ambil dulu satu soal yang pakai yang kasino punya bar. Nah, mungkin kalian pertama-tama bingung nih, kayak, loh, soalnya apaan? Kok nggak dikasih tahu apa-apa? Kok nggak ada penjelasan apa-apa? Oke, untuk kalian mendapatkan penjelasannya, kalian bisa lihat ke bagian front end. Jadi kalau kalian lihat ada satu folder namanya front end, bisa lihat ke bagian front end, terus kalian bisa lihat ke dalam SRC, lalu kalian bisa lihat ke bagian pages. Sorry, bukan pages. Aku lupa di bagian mananya. Hold on, aku agak suka ketukar soalnya. Oh iya, di aset. Jadi front end, SRC, terus bagian aset, properties, lalu kalian cari judul soal kalian. Contohnya, kalian mau ngakses yang bagian bar ya, atau soal bar. Kalian bisa ambil blockchain bar. Atau kalau kalian mau gampang pakai linknya yang dikasih Tamara juga boleh, gitu ya. A little fun fact, di sini ada how to-nya atau ada walkthrough-nya bagaimana cara kalian mengerjakan soalnya, yaitu walkthrough.md. Tapi selama kalian belajar coding, selama kalian belajar code auditing, usahakan jangan pakai walkthrough.md-nya dulu. Di situ udah ada kunci jawabannya. Kalau kalian mau belajar auditingnya, mulainya dari description.md dulu aja. Jadi saya buka tab baru untuk membuka description.md-nya ya. Nah, eh di sini dia udah cuma kasih tahu soal kecil-kecilan aja, nggak apa-apa. Jadi mana dia cuma bilang, welcome to associate bar where the only previous view can achieve find a string. However, the bouncer guarding the bar isn't as sure as it seems. Can you slip past the restriction and order yourself a drink like a true hacker? Oke, sekarang ini adalah soal yang kalian hadapi. Nah, yang dimana kalau kita lihat by codingannya, dia menyediakan dua codingan .solve, yang dimana ada bar dan setup.solve-nya. Sebenarnya setup.sol itu digunakan untuk keperluannya website Casino Haze. Jadi yang perlu kalian perhatiin adalah yang selain setup.sol. Jadi kalian cari file yang selain setup.sol di sini. Which means di bagian bar.sol. Nah, ini adalah soalnya. Dan ini adalah bentukan soal yang nanti bisa ditaruh di dalam UAS kalian. Jadi benar-benar di blok dikasih satu codingan ini. Terus kalian disuruh cari masalahnya di mana. Gitu. Nah, jadi modelannya seperti itu dulu untuk teman-teman sekalian, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau mulai latihan dari Casino Haze bisa pakai cara yang tadi, gitu ya. Dan dibantu dengan link yang dikasih oleh Tamara juga ya. Nah, link yang dikasih sama Tamara itu, eh ini saya bantu buka linknya juga. Dia tuh modelannya UI simple seperti ini aja. Contoh kita mau ambil yang bar ya. Nah, di sini emang sama aja kayak tadi, gitu ya. Cuma kalau di sini tuh dia tidak kasih tahu kayak modelan codingan awalnya seperti apa, gitu. Nah, kalau kalian mau dapetin codingan awalnya kayak gimana, kalian bisa dapat dari repositorinya Kinzu, gitu. Ini soalnya, gitu. Oke? Nah, jadi kita mulai bareng-bareng untuk kita coba dari soal Casino Haze yang bar dulu. Ini kalau buat kelas LB harusnya sudah bosen karena sudah saya jelasin caranya. Ya, sudah saya jelasin how to-nya. Nah, tapi buat teman-teman LA sama LC, saya nggak tahu. Dari teman-teman LA sama LC sudah dibahas belum problem yang bar? Apakah boleh kasih insight untuk teman-teman LC atau LA? Apakah soal tentang
bar di dalam Casino Heist sudah dibahas? Oke. Mungkin pada mungkin pada entah kemana semua nggak apa-apa. Cuma intinya gini, saya kasih little tipsnya bagaimana cara kalian lakuin cloud auditing. Pertama, kalau kalian mau lakuin cloud auditing, kalian harus pahamin dulu flow-nya. Mungkin di sini sangat-sangat tidak tahu, sangat-sangat bingung ya flow-nya tuh kayak gimana. Tapi paling gampang ketika kalian dihadapin dengan codingan seperti ini. Pertama, yang perlu kalian mapping adalah, ini tips pertama ya, kalau kalian mau lakuin code auditing. Ketika kalian dikasih codingan smart contract-nya, pertama yang harus kalian catat adalah ada function apa aja gitu. Jadi kalian mesti listing dulu functionnya ada apa aja. Contoh, di dalam eh, di dalam soal bar ini aku tanya dulu ya. Eh, Bar dari Casino Heist. Misalkan di list function ini, kita melihat, sorry, di saat di bar ini kita melihat ada function register, add member. Nggak apa-apa di sini bisa kalian catat dulu aja. Jadi biar kalian mudah untuk tahu vulnerability-nya tuh nanti bisa di mana. Terus ada juga get drink, gitu ya. Nah, yang penting yang perlu dicatat adalah function-functionnya dulu. Plus receive-nya ya, teman-teman. Receive juga jangan lupa dicatat. Gitu. Dibilang penting-penting amat juga tergantung gitu ya, tergantung case. Jadi pertama-tama, kalau kalian mau tahu dulu vulnerability di mana, pertama kalian harus tahu dulu functionnya apa yang ada di dalam kontrak tersebut. Loh, kalau modifier gimana kok? Kalau modifier ini bisa kalian baca nanti saja. Kenapa? Biasanya modifier ini akan jalan ketika dipanggil di dalam functionnya. Oke? Jadi, di dalam smart contract, di dalam Solidity, kalian perhatiin yang function dulu. Modifier boleh nanti aja, gitu ya. Karena modifier itu akan bisa jalan kalau dipanggil oleh function. Jadi, modifier ini sangat dependent terhadap function. Makanya saya bilang, list functionnya dulu. Oke? Baru yang kedua, kalian pahamin dulu flow-nya. Di sini yang menjadi lebih susahnya. Kenapa? Karena kalian harus baca dulu satu persatu dari list function yang ada, baru kalian bentuk flow-nya itu seperti apa di kepala kalian. Contoh, di dalam bar ini, kita lihat, misalnya di dalam register. Dalam register nih kurang lebih, oh ya udah, untuk lakukan register, kita membutuhkan untuk taruh sebanyak 10 pangkat 18. 10 pangkat 18 apa? 10 pangkat 18 way. Loh, tahu dari mana? MSG value itu biasanya mengandung token Ethereum yang mau kalian oper ke dalam sistemnya. Jadi MSG value ini akan berlaku kalau kalian oper token Ethereum-nya. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan ternyata sudah dikasih 10 pangkat 18 way atau satu Ether, nah baru nanti kalian bisa masuk ke dalam flow selanjutnya yaitu yang balance MSG sender plus sama dengan MSG value. Nah, ini kalau misalkan kalian mau mudah ya teman-teman, kita bisa sambil gunakan remix kita untuk kita buka codingan bar.sol ini. Nah, jadi paling ini saya download dulu aja jadi biar gampang. Terus bar.sol ini bisa kalian buka di dalam remix ya. Remixnya bebas saja, mau remix yang di web atau mau yang di desktop juga boleh. Sama saja. Nah, misalnya saya contohin untuk yang remix yang di desktop dulu aja gitu ya. Nah, paling kalau misalkan kita bikin satu blank aja, paling di sini aku bilang satu blockchain ngajar UAS. Oke, sorry, aku belum bikin nama foldernya.
hole-nya. Ini aku bikin new folder aja lah, biar cepet lah ya. Nah, di sini kita bisa masukin si file yang kita download tadi, si bar.sol-nya. Nah, jadi sebentar saya masukin dulu bar.sol-nya ke dalam Remix. Nah, mari kita lihat apakah dia masuk. Kalau enggak, ngapain aku refresh? Ya udahlah. Oh, dia nggak masuk. Ya udahlah. Kalau gitu berarti aku taruh dulu aja si bar.sol-nya di dalam folder yang saya buat barusan di new folder. Oke, kalau misalkan teman-teman butuh bantuan Remix untuk ngelakuin analisa, nggak apa-apa, buka aja. Gitu ya, buka aja Remix-nya, terus buka aja bar.sol-nya di dalam Remix-nya. Gitu. At least teman-teman nggak bakal kesusahan lah kalau ada Remix. Tapi kalau emang teman-teman bisa langsung analisa sekali jadi juga boleh, nggak apa-apa, no worries. Tapi mengingat ini UAS sifatnya tertulis, eh, kita biasakan untuk eh, secara lihatnya dulu kita tahu, oh bagaimana cara kita bisa analisanya dan bagaimana cara kita dapat vulnerability-nya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah dari sini. Nextnya adalah kan pahami flow-nya. Kita mau baca flow-nya dari mana? Yang tadi kan kita baca dari register dulu kan awal-awalnya. Nah, dari register yang saya bilang kalau misalnya udah penuhin MSG value-nya, nanti baru ditambahin ke dalam balance-nya. Oke, kita keep dulu di kepala. Sampai sini kita keep dulu di kepala. Kalau di sini kita juga melihat registernya itu ada tulisan is human. Sebenarnya di dalam is human sendiri dia cuma bilang validasi bahwa MSG sender tuh dari text origin. Ini tuh sebenarnya intinya cuma satu, yang MSG sender sama dengan text origin. Ini dipastikan bahwa yang request, sorry ini aku tulisnya di dalam notepad aja ya, jadi biar gampang. Ini jadi bersih aja. Jadi ini sedikit notes. Kalau misalnya dihadapi codingan seperti ini tuh maknanya cuma satu. Maknanya adalah yang panggil fungsi ini adalah account EO atau bukan. Account EO tuh kayak gimana? Account EO tuh simpelnya adalah seperti walletnya kalian. Jadi kalau kalian eh punya cryptocurrency yang kalian simpan, cryptocurrency kalian yang kalian simpan itu kalian pasti taruh di dalam sebuah dompet virtual. Nah, itu bentuknya adalah externally owned account atau EOA, gitu ya. Nah, terus kalau misalnya smart contract gimana? Kalau smart contract itu bukan EOA namanya. Itu namanya adalah kontrak. Beda lagi. Jadi, itu contract account. Perlu diketahui ya, teman-teman. Kalau misalkan, eh ini sedikit FYI aja, EOA itu, eh sorry, bukan, gini, gini deh, paling gampang ya. Smart contract ketika dideploy, dia tuh jadinya adalah dia tuh akan muncul sebuah representasi namanya adalah contract account. Jadi, smart contract itu bukan EOA. EOA tuh kayak dompet kalian, gitu ya. Nah, sehingga ketika divalidasi pakai require ini, pasti mental kalau yang request ke smart contract tersebut adalah smart contract lainnya. Itu dulu. Itu sebagai FYI aja, gitu ya. Jadi ini aku tulisin lagi di sini. Jadi kalau yang panggil fungsinya adalah smart contract, kontrak lain, maka tidak akan dijalankan fungsinya. Oke, itu dulu. Nah, itu adalah flow dari is human. Ya. Nah, jadi pertama kita udah melihat di registernya, dan kita melihat di register ini ada satu hal yang unik, yaitu adanya is human yang punya codingan seperti ini.
Nah, dengan gitu kita bisa menyimpulkan satu hal, yaitu kalau kita mau nyerang lewat register itu hampir tidak mungkin. Kenapa? Sorry, bukan yang hampir tidak mungkin sih. Lebih tepatnya adalah kalau kita mau nyerang register pakai smart contract lain, itu tidak akan mungkin. Nah, nanti kalau misalnya kalian bingung kenapanya, nanti kita akan jelasin di belakang. Buat sekarang, kita punya note seperti ini dulu awalnya. Oke? By the way, kalau misal ada yang mau ditanyain, boleh ditaruh di chat pertanyaannya, atau boleh langsung open mic, karena takutnya aku bablas untuk langsung jelasin semua. Gitu ya. Oke, jadi kita mulai nextnya lagi, yang dimana ini kan baru register. Bagaimana kalau add member? Add member tuh intinya adalah cuma kalau udah punya balance-nya, maka nanti akan dianggap sebagai true gitu. Tapi dengan catatan kita lihat bahwa dia tuh ada pakai modifier is human sama only owner. Oke, kita lihat dulu only ownernya ngapain. Nah, only ownernya dikasih tahu bahwa oke, isi codingannya adalah, sorry aku ganti timnya ya, karena ada yang nggak kelihatan. Oke, mohon maaf kalau misalkan bikin kalian buta, karena saya tahu kalian tidak suka cahaya, tapi ya udahlah ya. Ada bagian nextnya adalah di bagian require-nya, di bagian only owner, kalian lihat ada require owner sama dengan MSG sender. Ini tuh maksudnya apa? Oke, biasanya ya kayak gini. Ini saya kasih notes lagi ya. Jadi kita banyakin agak mencatat di sini. Jadi yang tulisan kayak gini biasanya kita akan cocokin antara owner dengan MSG sender. MSG sender itu apa? MSG sender itu adalah ketika kalian panggil fungsi, ketika kalian panggil fungsinya, MSG sender itu adalah address kalian. Jadi pada saat kalian panggil fungsi di smart contract-nya, MSG sender itu berisi address-nya kalian. Itu ya. Nah, dengan gitu dia tuh mau ngecek apakah kalian adalah owner atau bukan. Tapi kan owner sendiri adalah variabel. Loh, tahu dari mana kalau misalkan aku owner atau bukan? Kalian bisa lihat logikanya di atas bahwa ada konstruktor payable yang dimana konstruktor ini akan jalan pada saat kalian mendeploy smart contract-nya. Jadi kalau misalnya aku contohin, misalnya bar.sol ya, ini aku contohin. Jadi pada saat kalian ngedeploy, jadi pada saat kalian ngedeploy, kalian tuh sudah mencatat ownernya. Contoh, saya punya account EOA atau account ya kita bilang walletnya, yaitu yang si address-nya adalah contoh address kalian adalah sekian lah ya. Ya ini emang panjang, anggap aja ini address kalian gitu ya. Ketika kalian mau ngecek ownernya, kalian akan melihat ownernya itu isinya sama persis. Ini saya zoom in dikit. Isinya tuh sama persis dengan apa yang kalian punya addressnya gitu ya. Jadi di sini catatannya adalah constructor itu akan berjalan, function constructor itu akan berjalan pada saat kalian nge-deploy ya, pada saat kalian nge-deploy. Artinya apa? Artinya adalah kalau udah dituliskan seperti ini, berarti di sini kesimpulannya adalah dia tuh mau ngecek apakah kalian adalah orang yang deploy smart contract kalian itu. Sebenarnya sesimpel itu. Ya, nggak simple sih, tapi oke, ini yang jadi note saja. Maka kalau misalkan kalian bukan orang yang deploy smart contract, maka akan ditolak, gitu. Ya, nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nextnya lagi adalah, nih sebentar aku mesti ngobatin nasib. Nah, ini kan add member, sudah kelar. Dan ditambah ada only owner-nya. Terus ada gathering nih, yang dimana gatheringnya tuh berisi, kalian tuh punya balance-nya lebih dari nol nggak?
Kalau misalkan nggak nol, maka you need to deposit some money. Terus bill glassnya ditambah. Tapi dengan catatan, sebelum menjalankan fungsi ini, dia ada menuliskan is human sama only member. Nah, maka kita udah tahu is human tuh isinya adalah dia mau pastiin kalian bukan smart contract. Kalian adalah EOA. Oke, satu lagi apa? Only member. Yang dimana only member tuh isinya apa? Only member dia tulisnya kayak gini. Bar member MSG Center sama dengan true. Artinya dia menandai bahwa bar member yang addressnya adalah address kalian sendiri ditandai sebagai true. Gitu. Nah ya, terus baru kalau udah jalan dua modifier tadi, baru jalan logika yang di atas ini. Gitu. Nah, nextnya adalah receive. Yang dimana receive itu sesimpel kalau kalian eh, mau kirimin Ethereum ke dia, ya sudah, yang akan menerima pembayaran atau yang akan menerima token Ethereum-nya kalian adalah si receive. Oke, sekarang kita punya jumbled, apa ya kita bilang? Kita punya informasi yang fragmented, kita bilang. Kita kan tadi-tadi kan cuma jelasin register, add member, get, drink, sama receive. Pusing kan? Nah, di sini baru kita mulai susun satu persatu flow-nya. Tadi kan kita sudah tahu, ketika kita mencari informasi satu persatu function itu ngapain. Sekarang kita susun. Mungkin buat teman-teman yang di LB bisa langsung nembak, oh ini salah di sini. Iya, memang bisa. Tapi kalau saya ditanya, bagaimana cara nyerangnya? Nah, di situ baru kalian susun informasinya. Oke, sebenarnya dengan mata sekilas kalian udah dapat vulnerability-nya. Tapi nanti dulu. Saya highlight-nya adalah kalian pahamin flow-nya dulu. Pertanyaannya adalah, dengan kita mempunyai register, add member, get, drink, sama receive, mana yang possible kita panggil lebih dulu, atau mana yang possible kita praktikan lebih dulu? Oke, ada pertanyaan nih. Sorry kok, aku belum nangkap. Boleh diulang nggak fullnya di mana? Belum, aku belum mention fullnya di mana. Aku belum mention fullnya di mana. Tenang aja. Ini kita masih pahamin flow-nya dulu. Kita belum mention fullnya di mana. Nah, jadi pertanyaannya, dari register, add member, get, drink, sama receive nih. Mana yang possible untuk kita panggil terlebih dahulu tanpa nyangkut ke require-nya? Nyangkut nih konteksnya adalah bukan kayak codingan require nggak ada ya. Nggak. Codingan require tetap ada. Tapi bisa kita jalankan sesuai dengan kondisi semudah itu. Mana fungsi yang bisa kita panggil terlebih dahulu? Oke, ada yang bilang register, ada yang punya jawaban lain? Oke, sebenarnya nalurinya gini. eh yang bilang register sudah betul sebenarnya. Kita bisa mulai dari register dulu, atau, ini ada ataunya nih. Kenapa saya bilang atau? Kalian coba lihat di receive deh. Ini hal yang menarik. Receive itu isinya adalah balance MSG sender ditambahin sesuai dengan MSG value-nya kita. Artinya kalau kita kasih eh token Ethereum kita langsung tanpa kita ngasih tahu kita mau panggil fungsinya register, maka yang kepanggil adalah fungsinya receive. Saya praktekin contohnya kayak gimana. Paling gampang saya praktekinnya kayak gini. Ini saya deploy dulu si bar.sol-nya. Jadi ini kan bar.sol awalnya udah ke deploy. Ini saya deploy ulang lagi aja. Nah, pertama kan di sini ada kita bilang ada berapa list dari kita bilang ada berapa list dari fungsinya ya. Oke, sekarang yang kita coba lakukan adalah coba kita kirimin Ethereum
tapi kita nggak panggil fungsi registernya. Loh, emang bisa? Bisa jawabannya. Selama kalian punya fungsi receive. Loh, bagaimana cara trigger fungsi receive-nya tanpa kita klik register? Bagaimana cara kita nambahin Ethereum tanpa kita klik register? Gampangnya adalah, kalau misalnya di kelas LB saya udah ajarin. Cuma kalau misalnya lupa nggak apa-apa. Pertama, kalian lihat ke deploy and run transaction. Di sini tuh ada value. Silakan kalian isi. Kita ambil contoh ya. Misalnya saya ambil Ether. Saya isi sebanyak 1 Ether. Jadi misalkan value-nya 1 Ether. Setelah itu yang saya lakuin adalah, saya bukan klik deploy. Saya masuk ke bawah. Terus saya lihat ada transact. Coba kalian klik transact-nya. Sehingga nanti balance-nya nambah. Oke, memang pengaruhnya di mana kalau saya menggunakan transact balance-nya nambah? Paling gampang adalah untuk kita ngetes bahwa codingan receive ini berjalan dengan baik. Codingan receive kan isinya adalah balance MSG sender ditambah dengan MSG value yang kita kasih. Jadi yang awalnya kita punya yang nol, nol besar, kita kasih satu Ethereum. Oke, sekarang kalau udah seperti itu, bagaimana cara kita membuktikan bahwa balance MSG sender kita? Paling gampangnya adalah kita tinggal pakai fungsi balance yang ada di sini. Ini ada balance address. Nah, di sini kita tinggal masukin apa? Kita tinggal masukin addressnya kita. Addressnya dapatnya dari mana? Kalian lihat dari akunnya kalian yang di atas. Ini ada tulisan copy account. Ini bisa kalian klik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan address yang tadi yang si 5B yang 0x5B sekian sekian sekian. Di sini ada tombol copy account nih kecil nih di sebelahnya tulisan account. Ini di copy aja, diklik aja. Setelah itu, coba kalian masukin ke dalam balance. Jadi sebelah kanannya tuh ada input, bisa kalian masukin aja, terus kalian klik balance. Nah, dia munculnya adalah 1 Ether atau satu pangkat, apa, sorry, bukan 1 pangkat, 10 pangkat 18. Loh, emang ini membuktikan apa? Ini kan nggak membuktikan apa-apa. Ini baru membuktikan satu hal, bahwa balance kalian ada. Emang efeknya kemana kalau misalnya balance-nya ada? Ingat gak? Tadi ada fungsi gathering sama add member yang punya validasi require balance add membernya. Kalau kita udah isi nih, kalau kita udah isi nih, kita udah isi angkanya. Require-nya akan menolak kalian nggak? Atau menerima kalian? Kalau kita lihat by angkanya, kalau kita lihat dari balance-nya pasti terima. Makanya, kalau kita klik gathering, sorry, atau kan kita ya boleh klik gathering atau add member boleh sama aja. Misalnya saya klik gathering ya, gatheringnya jalan aja, nggak ditolak. Coba kalau misalkan kita mau trigger require-nya. Kalau sekarang kan jalan-jalan aja nih. Tapi kalau saya kita trigger require gimana? Oke, coba kita trigger require-nya. Coba kita pakai, coba kita masuk ke bagian atas, di account-nya kita ganti. Awalnya 0x5B sekian-sekian, coba kita ganti pakai account yang lain. Bebas mau pakai account yang mana aja, yang penting bukan account yang membantu kalian dalam mendeploy smart contract. Misalkan kalian pakai account yang kedua nih dari Remix. Oke, coba pakai account yang kedua dari Remix. Terus kalian coba gathering deh. Pasti ditolak. Karena ini tidak posisi sama nih. Karena address kita sekarang belum ada duitnya. Gitu. So, itu adalah bukti untuk kalian bisa mengisi balance-nya dulu. Nah, jadi dengan gitu kita tahu flow pertama yang bisa kita lakuin adalah antara dua hal. Antara kalian trigger registernya atau kalian bisa trigger receive-nya. Makanya fungsi register atau receive-nya. Gitu.
Kalau teman-teman mau pakai cara yang dari fungsi register juga sama sebenarnya. Tapi yang penting kalian kasih duit aja. Kalian kasih Ethereum juga. Sama aja. Gitu ya. Jadi kalian pakai cara yang saya punya bisa. Kalian pakai cara yang dari yang tadi kan kebetulan Tamara yang kasih tahu gitu ya. Itu juga bisa. Gitu ya. Sama aja. Oke, sampai sini ada yang bingung dulu nggak? Sebelum saya lanjut. Kalau bingung, better tanya sekarang. Better kalian merasa bodoh sekarang daripada kalian merasa bodoh di UAS. Oke, berarti aman semua ya. Sekarang gini, kalau misalnya udah pamit flow-nya, di sini kan udah ada panggil fungsi register receive di awalnya. Baru berarti next-nya kita bisa panggil dua fungsi sisanya. Kalau kalian pahamin flow-nya, kalian bisa panggil fungsi add member. Tapi dengan catatan, kalau kalian adalah orang yang deploy smart contract tersebut. Atau kalian bisa panggil fungsi getDrink. Karena getDrink ini lebih bisa dipanggil oleh siapapun. Kalau add member hanya orang yang deploy smart contract saja yang bisa men-trigger fungsi ini. Oke? Jadi flow-nya memang simple. Seperti ini dulu. Tapi pertanyaannya, baru kita masuk ke dalam next-nya. Tiga, ada yang aneh gak? Itu. Jadi di sini tuh masuk ke dalam pertanyaan nomor tiga itu adalah ada yang aneh atau enggak. Nah, konteks aneh itu gimana untuk kalian bisa taunya? Di sini ada dua hal yang bisa kalian gunakan tekniknya. Satu, kalian cari codingan yang kita bilang tidak lazim gitu ya. Atau kalian cari sintaks yang sebenarnya tidak boleh dipakai. Trik untuk melakukan code auditing adalah kalian cari codingan yang tidak lazim atau cari sintaks yang sebenarnya tidak boleh dipakai. Nah, tidak lazim itu sebenarnya memang kita bilang banyak konteks ya. Tapi untuk contoh bar atau contoh soal bar ini, kita akan mempraktikkan cari codingan yang tidak lazim. Ini mungkin teman-teman punya nalurinya, kita bilang sebagai seorang attacker atau kita bilang akan punya mindsetnya sebagai seorang security engineer gitu ya. Tapi pertanyaannya gini, coba teman-teman ulik lagi mindsetnya sebagai developer. Kira-kira codingan bar.sol ini ada yang aneh gak? Clue-nya satu, baca dengan teliti. Baca dengan teliti. Itu clue-nya. Itu only owner kan ya? Iya, benar. Tunggu. Pertanyaanmu apa nih, Madi? Aku bingung. Iya, only owner, only owner. Dalamnya nggak dicek only owner juga nggak sih? eh di mananya? Di fungsi mana? Di add member.
Oke, only owner kayaknya di dalamnya nggak dicek only owner juga nggak sih? Sebenarnya ini nggak perlu. Jadi, sorry, bukan nggak perlu, sorry. Kalau misalnya di sini udah ketulis only owner, maka logika only owner apakah wajib dituliskan juga di dalam add member? Jawabannya adalah tidak perlu. Kenapa? Karena ini saya contohin ya teman-teman. Jadi ketika kalian tulis is human sama only owner, sebenarnya yang dilakukan oleh codingan kalian tuh sesimpel ini. Asumsikan kita mau mensimpelkan codingannya ya dari add member, saya simpelinnya kayak gini. Saya hapus ini, saya taruh ini di atas, terus yang on the owner, sorry, jangan dihapus deh. Saya copy, terus saya masukin di atas, terus on the owner, saya copy, ih, ya saya copy, saya masukin di sini. Sorry, on the owner, oh iya benar-benar. Udah kayak gini. Jadi kalau misalnya ditulis on is human sama only owner di atas sini, sebenarnya logika yang kalian punya tuh kayak gini. Ini kalau dibikin lebih simple, gitu. Ya, jadi jangan dibingungin ya teman-teman. Ya, ketika kalian tulisin kayak tadi, yang ada tulisan is human sama only owner, sebenarnya dia sudah melaksanakan codingannya lebih awal, tergantung dengan logika modifier, gitu ya. Kalau misalkan di is human atau only owner aja udah nyangkut di require, fungsinya otomatis ke stop. Karena require sendiri, fungsinya adalah kalau ada kondisi yang tidak sesuai, maka cut off. Fungsinya nggak akan jalan lagi. Gitu. So, apakah ada isu terkait dengan only owner? Sayangnya bukan. Ayo, coba dicari lagi boleh. Check only member. Kenapa dengan check only member? What happened dengan only member? Nah, oke, sama dengannya emang satu kah? Oke, eh di sini baru kalian bisa, ya itu dia, udah benar. Kan dia ngecek, bukan ngeset. Oke, di sini pemikiranmu udah benar, Padi. Jadi sebenarnya kalau dari tadi kita lihat kan sebenarnya is human only member, only owner itu kan sifatnya ngecek semua. Kalau kita lihat by only member, kita sebenarnya mungkin bisa menerawang sedikit, di mana harusnya adalah dia tuh sistemnya ngecek. Tapi di sini kita lihat logikanya adalah bar member MSG sender sama dengan true. Nggak lazim kan? Yang dimana harusnya dia tuh biasanya ngecek. Kalau ngecek tuh harusnya codingan dia. Jadi ini yang menjadi vulnerability-nya ya. Ini bagian yang jadi vulnerability-nya. Nanti saya kasih tahu vulnerability apa ini, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau yang benernya, harusnya yang bener tuh apa? Yang bener tuh adalah pakai require, yang dimana bar member punya MSG sender, terus sama dengan true. Nah, ini baru bener. Ini tuh yang salah. Itu. Itu yang saya bilang, cek codingannya tidak lazim. Memang susah kelihatannya, karena kalian perlu pahamin flow-nya. Gitu. Loh, memang bar member ini akan berefek apa? Di soalnya itu, kalau kalian baca soalnya kembali lagi, kalian tuh akan lihat kebutuhannya apa. Contoh, di dalam bar ini dia bilang, hanya privileged few can enjoy the finest drink. However, the bouncer guarding the bar is not as sharp as it seems. Di sini sebenarnya yang dibilang adalah hanya orang tertentu aja yang bisa menikmati minumannya. Gitu ya.
Dan bisa nggak kalian lewatin restrictionnya dan pesan minumannya di tempat kalian sendiri? Artinya apa? Goal kita adalah dapetin minumannya. Dapetin minuman tuh datang dari mana? Datang dari gathering. Kalian lihat di gathering itu ada achievement sama only member. Yang menjadi masalah di only member kan? Gitu. Dapat vulnerability-nya, yaitu di only member. Oke, misalnya kalian tanya, vulnerability apakah ini? Kok kayak aneh gitu ngelihatnya ya. Kayak ini vulnerability apaan? Bukannya ini benar-benar aja ya? Oke, di sini adalah codingan yang kurang benar. Kalau misalnya kalian anggap ini adalah codingan yang benar atau codingan yang lazim-lazim saja, itu karena kalian ketipu dengan satu vulnerability yang namanya adalah, sebentar, saya cari lagi di ini, logic errors. Ya, kalau nggak salah logic errors itu namanya. Eh, Sebenarnya bukan logic error sih. Bisa jadi ini bisa ke arah logic error atau ke arah lack of input validation. Jadi ada dua sih yang bisa kita tuliskan. Karena di sini satu sisi logikanya salah. Yang kedua juga di sini nggak ada pengecekan gitu. Jadi kita ketemu ada dua vulnerability di sini yang sebenarnya datang gara-gara satu codingan, yaitu error di logikanya dan juga tidak ada pengecekan input yang benar-benar. Karena dia tidak pakai require, tapi dia malah assign nilai. Kayak gitu. Nah, itu vulnerability-nya. Nah, jadi kita ketemu nih vulnerability di sini. Kita bisa kasih notes. Phone-nya ada di only member. Yang dimana di sini tuh eh kita bisa bilang phone-nya yang kita ketemu adalah logic error, tapi juga bisa dibilang ada lack of input validation. Oke, apakah ini masuk ke dalam access control vulnerability juga kok? Bisa. Ini yang jadi masalah. Jadi di dalam bar ini fullnya satu baris doang, tapi kena fullnya banyak. Jadi bisa kena access control juga. Jadi access control vulnerability, ya, aku lupa ditulisnya kayak gimana. Ya, access control vulnerability bisa kena logic errors dan bisa kena lack of input validation. Teman-teman jangan kaget kalau misalkan teman-teman kayak ada ngepen test atau ada lakuin auditing, tapi dalam satu baris yang sama kalian bisa ketemu tiga vulnerability atau empat vulnerability. Itu adalah hal yang wajar, gitu ya. Itu adalah hal yang wajar. Nah, jadi ketemu nih vulnerability-nya sekian. Itu. Nah, ini kalau sifatnya adalah sebuah identifikasi. Nah, identifikasi fullnya. Apa sih full yang terjadi dalam bar ini, tiga ini? Nah, pertanyaan next-nya gini sekarang. Ini kan baru fullnya. Saya ganti pertanyaannya. Tambah satu lagi. Cara attack-nya? Cara exploit atau cara attack-nya? Ya, cara exploit aja deh, biar enak ya bahasanya. Cara exploit-nya gimana? Kita udah punya informasi yang cukup, teman-teman. Tinggal bagaimana cara exploit-nya. Coba kita balik ke codingan ya. Sekarang eh, saya mau teman-teman coba rangkai serangannya, rangkai flow serangannya kayak gimana, sehingga kita bisa mendapatkan beer glassnya atau beer glass kita nambah. Mungkin saya udah praktekin, tapi boleh dibahasakan dasarkan kata-kata kalian ya. Teman-teman jangan kaget kalau misalkan saya ajarinnya agak sedikit pelan ya. Gitu. Karena auditing ini emang susah. Kalau
kalian belum punya mindset yang lebih ke arah teliti dan nyari apa yang tidak lazim. Coba rangkai apa yang terjadi. Sorry, apa yang terjadi lagi? Bagaimana cara kita bisa exploitnya? Kalau mau paling gampang rangkainya, tadi saya ada praktekin menggunakan resif. Jadi untuk flow awalnya tadi kita sudah tahu bagaimana cara kita lakuinnya. Yaitu kalau kita ditanya exploitnya tadi kan kita udah dapat infonya nih. Flow-nya gimana untuk kita bisa menggunakan aplikasinya. Di sini ada panggil fungsi register atau receive, terus panggil fungsi add member atau get ring tergantung dengan kebutuhan. Tapi yang menjadi vulnerability di sini adalah di bagian get ring. Nah, sehingga kita bisa nih cara exploitnya gimana? Oke, satu kita panggil dulu fungsi receive atau register. Boleh-boleh aja. Di antara dua ini boleh. Yang kedua adalah baru kita panggil fungsi get-nya gitu. Udah sebenarnya caranya kayak gini aja. Panggil fungsi receive register, terus panggil fungsi get-nya gitu. Misalnya panggil fungsi get untuk trigger fungsi only member berjalan. Nah, ya, regis, terus duit, terus string ya. Sebenarnya untuk duitnya ini aku kurang jelas nih, Made. Tengah-tengah duit tuh maksudnya kayak gimana? Kalau regis sama drinknya, aku udah clear sih. Kirim uangnya. Bing Hanes tidak perlu untuk kirim uangnya, Bing Hanes, gitu ya. Karena kirim uang itu not necessary sih di dalam bar ini ya. Belum ada tujuannya aja sih sebenarnya. Nah, jadi untuk cara exploit yang bisa dikepikiran adalah receive atau register, boleh aja. Yang penting kalian kasih Ethereum. Kasih token ETH-nya untuk dikirim. Nah, tapi kalau saya ditanya apakah ada minimal, kalau receive tuh nggak ada minimalnya. Tapi kalau untuk register, kan harus tahu dia masih at least satu ETH atau satu Ether lah yang masih dikasihnya. Oke, MSG Volume itu ngirim apa kok kalau bukan uangnya? Oh, maksudnya itu. Kalau misalkan ngomongin ke arah sana, MSG value itu benar kata kamu. Itu akan berisi Ethereum yang kamu kasih. Tapi Ethereum yang kamu kasih itu akan dikasih sekalian pada saat kamu panggil fungsi. Jadi sebagai contoh ya, misalnya aku pakai register kali ini ya, teman-teman. Coba kalau misalnya aku pakai register. Kalau mau pakai register dengan statusnya aku sebagai account yang account yang kedua lah ya. Kalau misalkan saya mau register, maka yang saya lakuin adalah kan di sini dia butuh Ethereum-nya. At least butuh satu Ether. Oke, kita masukin value-nya satu Ether di sini. Kita masukin di sini value-nya satu Ether. Jangan klik deploy, tapi kalian kliknya register. Nah, udah gitu. Jadi kalau misalkan maksudmu seperti itu benar-benar aja, Made. Tapi hati-hati dalam menjelaskan, gitu ya. Gitu. Udah, jadinya.
Sekarang kita eh at least punya flow kayak gini antara kalian pakai receive atau kalian pakai register, register at least satu ether. Terus panggil fungsi gatheringnya, kelar. Untuk trigger fungsi only member berjalan. Terus udah, bill gas sudah bertambah. Selesai. Itu untuk soal bar. Di sini, ntar aku sambil lihat aku punya kisi-kisi ya, jadi biar eh, s- sesuai dengan apa yang aku kasih. Ya harusnya udah selesai semua sih. Oke, jadi at least ini pertanyaan bisa kita jawab. Vulnerability di mana? Di only member. Vulnerability A-nya apa? Yang kita dapetin. Access control vulnerability, logic error, lack of input validation. Itu. Kenapa bisa tiga-tiganya ini? Karena memang wajar kalau misalnya dalam satu tempat yang sama kalian bisa mendapatkan tiga vulnerability. Itu wajar di dalam ranah pentest gitu. Ya sebenarnya nggak wajar juga ya kalau dalam ranah sebagai developer harusnya nggak ada vulnerability. Tapi kalau misalkan di ranah pentest, kalau kita dapat tiga vulnerability dalam satu tempat, itu bisa aja. Nah, terus cara exploitnya gimana? Ini, flow-nya sudah ada. Nah, sampai sini teman-teman, ada yang mau tanyain dulu nggak? Karena kalau teman-teman udah paham, saya akan mulai lepas dikit-dikit nih. Untuk teman-teman bisa kerjain satu soal lagi. Oke, ada pertanyaan nih. Kok kalau pas ujian kan jelasin cara exploitnya? Itu bentuk kata-kata aja, nggak perlu sampai tulis code exploitnya kan? Oke, that's very good question. Ada pengecualian kalau kalian pakai smart contract untuk menyerangnya. Maksudnya gimana? Kalau tahu vulnerability reentrancy? Reentrancy itu kan kalian tidak bisa exploit cuma dengan kalian panggil fungsi. Sehingga kalian mau nggak mau panggil code-nya kan. Nah, atau kalian mesti bikin satu script-nya kan. Nah, script-nya kalian tulisin kalau kalian butuh smart contract script. Kalau tidak butuh, berarti tidak perlu. Gitu ya. Tapi, balik lagi ya teman-teman. Eh, Kalau standar di LB seperti itu. Kalau LA sama LC boleh tanya ke dosen masing-masing. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya seperti itu ya, Tamara. Terutama untuk yang reentrancy ini yang bahaya. Reentrancy itu, at least kalian kan mesti bikin smart contract ya. Untuk dipanggil secara berulang, fungsinya sampai Ethereum 0. Oke, nextnya ada pertanyaan dari Made. Kalau namanya perlu serang pakai smart contract vulnerability, apa aja Coach CP? Biasanya reentrancy. Kalau nggak reentrancy, apalagi ya yang memungkinkan ya? Ntar aku coba lihat dulu. Eh, Kalau Press Oracle nggak juga nggak juga sih. Ini bisa dipanggil sendiri-sendiri. Logic error, logic error bisa aja dipanggil pakai smart contract, tapi kalau logikanya kompleks, kalau enggak nggak usah. Like of input validation nggak perlu. Reentrancy perlu biasanya. Reentrancy perlu. Uncheck external call enggak. Flash loan juga enggak seingatku. Integer overflow underflow enggak. Insecure randomness enggak. Denial of service enggak. Oh sorry, insecure randomness bisa aja. Biasanya ada dua sih. Antara pakai insecure randomness atau reentrancy. Tapi kalau insecure randomness ini kalau kalian mau sampai pakai script, biasanya kebutuhannya untuk program yang sifatnya kompleks di dalam randomnya. Kayak contoh soal apa ya? Aku lupa di dalam Casino Heist itu ada satu contoh soal yang pakai random. Cuma aku lupa soal yang mana. Kalau nggak salah roulette. Kalau nggak salah ya.
Nah, itu baru at least pakai smart contract. Kalau kayak soal roulette. Tapi kalau misalkan cuma simple aja sih, kalau misalkan simple random doang, nggak perlu sih. Tapi ya pasti wajib pakai ya re-entrancy sih. Gitu ya. Sampai sini udah clear, Pak Dik? Oke. Ada yang punya pertanyaan lain? So, kita coba pakai latihan soal lain. Tapi kali ini saya akan mulai sedikit lepas ke teman-teman untuk bisa mencari cari sendiri gitu ya. Oke, kalau misalkan belum ada pertanyaan, kita next soal dulu. Kita masuk ke dalam soal saya ambil yang gampang dulu deh. Bukan gampang ya, saya ambil soal yang sesuai dulu. Oh, Injubank. Coba teman-teman bisa coba pakai soal Injubank ya. Di sini ada nggak ya? Injubank. Oh ya, ini ada nih, Injubank. Coba teman-teman pakai Injubank. Dan di sini dia ada kasih tahu nih. Dia kita bilang dia sistem perbankan biasa gitu ya. Dia cuma sistem perbankan biasa. Cuma sepertinya mereka merupakan sesuatu, ya mereka ada merupakan sesuatu di sini. Ya itu cerita-ceritanya lah ya. Kita bilang itu cuma sedikit emengan-emengannya aja. Nah tapi intinya adalah dia minta kalian coba dong cari vulnerability di dalam sebuah sistem perbankan dengan codingannya seperti ini di dalam Injubank. Kalau teman-teman bingung Injubank yang mana, ini saya taruh di chat ya teman-teman. Itu. Nah, pertanyaan sama kayak tadi ya teman-teman. Oke, pertanyaannya yang kita akan fokuskan adalah ini jadi. Kalau Injubank, yang kita akan tanya adalah satu, kita akan tanya ada phone apa di sini. Terus yang kedua, eh di bagian mana terdapat phone tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana cara exploit phone-nya. Nah, sekalian nomor 4. Bagaimana cara mitigasinya? Sorry. Bagaimana cara remediasi phone-nya? Itu. 4 pertanyaan ini yang masih coba jawab ya, teman-teman. Remediasi itu intinya adalah bagaimana cara kalian buat vulnerability itu tidak terjadi lagi ke depannya. Pencegahannya. Oke, coba teman-teman boleh dicoba dulu Injubank. Ini harusnya kelas LB belum pernah dapat Injubank, tapi harusnya pernah saya ajarin dengan soal lain yang saya bikin sendiri. Oke, oh itu withdrawal kurangnya harusnya belakangan nggak kok? Dikurang duluan baru withdrawal fail. Nah, oke. Jawabannya di sini yang akan menjadi, tunggu, itu kurangnya harusnya belakangan nggak kok? Ini kurang duluan atau withdrawal fail? Oke, di sini aku mau kamu coba berpikir dulu, Made. Kurang lebih pertanyaannya adalah sesuai dengan yang kamu katakan. Harusnya logisnya di depan atau di belakang? Nah, coba deh. Dari sana dulu. Kalau misalkan kamu bilang logisnya di depan, kenapa? Terus kalau logisnya di belakang, kenapa? Ngurangin di belakang. Kenapa tuh? Kalau kenapa ngurangnya di belakang?
Requirednya dicek semua dulu baru diproses. Oke, berarti menurutmu vulnerability-nya di sana kah? Atau ada di tempat lain? Oke, rehydrasi perhaps I don't know. Oke, nanti kita bahas di menit 20. Nggak apa-apa. You can keep the analysis. Nanti kita akan coba lihat masalahnya ada di mana. Tapi, thank you udah let me know cara mikirmu ya. Nanti kita bahas dari sana ya. Oke, menit 20 kita bahas ya teman-teman. Angel Bank. Sebenarnya vulnerability apa aja yang terjadi di sini? Oke, untuk kita bisa tahu vulnerability apa aja di sini, kita akan buka dulu codingannya. Dan jujur Angel Bank ini, kalau dibilang susah untuk ngedeteknya juga enggak, tapi cara jelasinnya susah. Kenapa? Karena ini tuh codingnya simple. Karena di sini tuh cuma isinya dua function sama satu receive, yaitu deposit sama withdraw sama receive. Oke, jadi kita tahu untuk sekarang list functionnya adalah ada deposit, terus ada withdraw, sama ada receive. Oke, kita melihat ada tiga fungsi ini, yang dimana kalau misalnya kita lihat secara flow-nya, kita melihat sebenarnya flow-nya itu adalah kita melihat kita perlu punya balance. Ya, kita lihat kita perlu punya balance untuk kita bisa panggil withdraw-nya. Sehingga kalau kita lihat di deposit, deposit kan cuma sekedar kasih sebuah Ethereum yang penting, ya kasih ETH-nya satu Ether minimal. Udah gitu doang. Itu gampang dipenuhi. Tapi kalau di withdraw, kita butuh orangnya untuk ngisi dulu. Oke, maka di sini kita lihat flow-nya adalah selalu kalau nggak deposit atau receive yang di-trigger, baru next-nya adalah withdraw. Oke, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang masalah di dalam codingan ini? Nah, here comes penjelasan dari Made dulu ya. Oke, tadi kan kita coba lihat ya dari apa analisisnya di Made. Tapi intinya adalah di belakangnya adalah reentrancy gitu ya. Nah, terus habis itu ngomongin terkait kurang dan nguranginnya segala macam ya. Oke, reentrancy itu sebenarnya udah on point. Tapi bagaimana cara bisa terjadinya? Oke, kita mulai dari sini. Pertama, teman-teman ada dijelasin dulu nggak terkait yang namanya check effect interaction? Jadi ini mungkin sedikit style codingan yang nggak pernah dibahas ya. Tapi eh, teman-teman di LA atau di LC dijelasin nggak tentang check effect interaction atau CEI singkatnya? Oke, yang di kelas LA berarti belum. Di kelas LC gimana? Pernah jelasin tentang CEI atau check effect interaction? Oke, belum. Oke, kalau gitu mari kita jelasin dulu ya terkait dengan check effect interaction. Ini adalah poin paling penting ketika kalian ngoding.
Kenapa? Check effect interaction itu intinya gini. Kalau kali eh, kalau kalian mau buat logika, kalian mau buat logika tertentu untuk penuhi eh bisnis bisnis logic, bisnis proses, maka yang harus kalian bikin di dalam codingannya adalah pertama cek data yang kalian punya, terus habis itu baru kalian melakukan eh operasi matematika atau kita bilang operasi apa ya, manipulasi data atau lain sebagainya. Jadi di sini tuh sebenarnya hanya ngomongin konsep. Kalau kalian mau penuhin bisnis proses menggunakan logika tertentu, pastiin karena selalu cek data yang kalian punya, ini tuh selalu bisa dipenuhi dengan apa? Kalau di dalam codingan biasa tuh pakai if else. Atau kalau misalkan di dalam Solidity, kalian punya namanya require, teman-teman. Oh, kalau misalkan codingan biasa tuh ada namanya juga switch case. Jadi if else, switch case, require. Nah, jadi setiap bisnis proses harus ada ini dulu di awal. Harus ada ini dulu di awal. Kalian mau bikin variabel, nggak apa-apa. Kalian mau bikin eh ya pokoknya kalau bikin variabel nggak apa-apa. Yang penting ujung-ujungnya adalah di awal kalian harus cek dulu. Sorry, ke ini terlalu atas. Yang penting kalian harus cek dulu, pastiin datanya benar atau enggak. Nextnya adalah lakuin operasi matematika, manipulasi data dan lain sebagainya. Jadi kayak kali bagi tambah kurang, kalian mau manipulasi manipulasi data. Misalnya kalian mau nambahin kata Mister, Mrs. atau mungkin kalian remove gelar dari namanya atau mungkin kalian lakuin trimming dan lain sebagainya itu dilakukan di tempat kedua. Ini namanya efek. Yang tadi di atas ini adalah cek. Nah, baru terakhir baru kalian masukin data atau interaksi dengan sumber data lainnya. Ini baru interaction. Nah, sumber data lainnya tuh bisa dalam bentuk apa aja? Bisa ke database, atau misalkan bisa ke arah, kalau di dalam ini ya, di dalam blockchain itu ke smart contract lain, atau misalkan kalian mau kirim ke EOA, itu bisa juga, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, pertanyaannya, kalian lihat di codingan ini, di bagian withdraw, sesuai dengan konsep check effect interaction ya. Jadi CEI itu harus dipenuhi benar-benar sesuai urutannya. Pengecekan, kali bagi tambah kurang, dan interaksi kepada smart contract lain atau ke database. Sekarang pertanyaannya, di withdraw apakah dilakukan hal yang sama? Kalau enggak, kenapa? Kalau iya, kenapa? Boleh ditulisin di chat. Hmm, Pertanyaan kayak tadi ya, withdraw ini sudah memenuhi check effect interaction atau belum? Apakah sudah dimulai dari if else atau require, terus di tengah-tengahnya ada kali bagi tambah kurang atau manipulasi data, dan terakhir adalah kontak ke smart contract lain atau ke database lain atau ke API lain. Apakah sudah memenuhi?
urutan itu atau belum? Oke. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk jawabannya ya. Halo, kalau mau nanya dulu di line 20 itu dia ngapain ya? Oke, line 20 itu sebenarnya yang terjadi adalah dia mengirimkan token Ethereum ya ke dalam satu target. Nah, jadi intinya adalah kalian posisinya sebagai smart contract nih. Jadi kalau paling gampang aku mesti gambarin ya. Gambarnya enaknya yang mana ya? Udah nggak ada Google Jamboard sih. Aduh, kalau whiteboard mesti pakai ini. Whiteboard. Ini saya gambarin cepat aja ya teman-teman. Jadi biar gampang dipahamin. Nih, jadi eh kalau misalkan ini kalian sebagai pengguna smart contract-nya. Ini smart contract-nya. Saya gak gambarin full blockchain, gambaran blockchain-nya ya. Ini, let's say kalian ya, kalian punya account-nya, ACC, terus ini adalah kontraknya. Ya, saya tulis ala kadarnya aja ya. Nah, yang dilakukan oleh MSG Sender.call itu adalah, contoh, ketika ACC ini memanggil withdraw, maka yang terjadi adalah di dalam kontrak itu dia punya logika namanya MSG Sender Call, yang artinya adalah dia akan memanggil satu fungsi yang ada di dalam account kita yang namanya apa. Kalau nggak dipanggil namanya, berarti dia bisa jadi panggil receive atau fallback gitu. Nah, biasanya call itu dipanggil untuk oper token Ethereum-nya juga. Contoh, di sini itu dia bilang value-nya sesuai dengan underscore amount ya. Jadi sesuai dengan apa yang dimasukin ke dalam amount-nya ini. Jadi kalau misalnya kita minta dia kirim satu Ethereum dibalikin. Kalau misalkan kita minta 10 Ethereum, 10 Ether, 10 Ether dibalikin. Kayak gitu. Ya. Jadi, Teres 20 tuh tujuannya untuk ngembaliin tokennya. Atau untuk panggil satu fungsi yang ada di dalam smart contract lain. Gitu ya. Apakah sudah clear dulu, Serena? Kalau attacker smart contract, bisa. Attacker itu bisa dibikin smart contract. Terus kalau misalnya kita mention, oke, sip sip, untuk Selena. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jawabannya Tamara nih. Balance of MSK Sender New Balance paling bawah. Harusnya setelah pengurangan langsung diupdate balance off-nya pakai New Balance. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Ada yang punya jawaban lain? Kalau misalkan tadi yang dibilang Made, kalau attacker smart contract, apakah bisa juga? Maka bisa juga. Kalau misalkan attacker smart contract, maka MSG sendernya adalah smart contract gitu. No worries about that. Itu nggak ada permasalahan apa-apa. Jadi MSG Sender tuh bisa bentuknya dalam bentuk EOA atau account biasa ataupun smart contract ya teman-teman. Jadi bisa di antara dua itu dan dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Oke, kalau saya nggak ada jawaban lain, sekarang masalahnya begini. Kita mulai ke dalam pemikiran kenapa Tamara bisa bilang seperti itu. Karena teman-teman bisa lihat nih, di sini kan ditulisin New Balance. Balance of MSG Sender dikurangi dengan amount. Pertanyaannya, apakah dengan gini aja udah cukup untuk jadi efek? The answer is no. It's not enough. Kalian baru simpan ke dalam variabel baru. Kalian belum taruh ke dalam variabel aslinya. Kalian belum taruh ke dalam storage yang berisi balance of dari setiap masing-masing orang. Kalian belum taruh ke sana. That's the problem. That's why harusnya balance of itu ditaruh di atas. Ini yang jadi masalahnya, teman-teman. Jadi sudah benar yang dibilang oleh Tamara. Tapi untuk mengolah eh, cara jelasinnya adalah New Balance tuh belum diapa-apain. Kita baru hitung. Kita belum masukin. Ya, terus kita udah main interaksi aja.
Apa yang terjadi kalau misalnya kita udah main interaksi atau kita udah main kirimin Ethereum ke satu target tertentu? Misalkan kita sekalian bikin satu script ya untuk attack-nya ya. Jadi ini namanya adalah re-entrancy. Di mana konsepnya adalah kalian bikin sebuah rekursif yang tiada ujung. Ya, kalian bikin sebuah rekursif yang tidak berhenti sama sekali. Tuh, emang bisa rekursif di dalam smart contract? Bisa. Sama aja perlakuannya seperti bahasa pemrograman biasa, teman-teman. Nah, jadi di sini yang kita terapin adalah yang namanya reentrancy. Pertanyaannya, bagaimana cara kita exploit reentrancy? Yuk, kita sekalian bikin satu file. Ya, bareng-bareng. Jadi, reentrancy payload. Jadi, kita coba bikin satu file ya, reentrancy payload.sol. Sama-sama kita bikin payloadnya, teman-teman. Yaitu, kita bikin satu file, reentrancy payload.sol. Terus kita pastiin pragma solidity di awal tuh sama seperti injubank.sol. Ya, jadi untuk yang bagian pertama ini, samain pragma solidity dengan samain pragma solidity dengan injubang.sol. Jadi kita bikin pragmanya itu literally sama 0,8 sorry 0,8,26 harusnya. Ya benar, titik 26. Terus habis itu kita baru bikin contract scope entrancy payload misalkan. Sebenarnya nggak harus latest payload juga sih. Kita bisa namain dengan nama yang lain. Tapi ya udahlah. Contract latest payload. Nah, di sini kita paling bikin fungsi receive. Jadi biar si latest payloadnya bisa menerima duit dulu ya teman-teman. Biar bisa terima Ethereum dulu. Sehingga nanti kita bisa gunain Ethereum yang kita kasih. Kita kirim ke Injubank. Gitu ya. Oke. Habis itu di dalam reentrancy payloadnya. Di sini kita tinggal bikin sebuah konstruktor dulu. Sebenarnya wajib gak sih pakai konstruktor? Nggak juga. Sebenarnya kalian bisa pakai logika yang lain aja. Yang penting apa? Saya mau dapetin addressnya injubank.sol. Oke, Kak. Di sini saya bilang lagi, sekali lagi. Saya mau dapetin addressnya injubank.sol. Gimana caranya? Mau nggak mau kita deploy dulu dong injubanknya? Boleh. Jadi kita deploy dulu injubanknya. Jadi yang mau saya lakukan adalah kita deploy injubanknya. Kita deploy dulu, biar gampang ya teman-teman. Ini kalau misalnya teman-teman ada deploy kontrak yang bar tadi, boleh dihapus aja teman-teman. Ya, sekarang kita fokusnya kepada Injobank aja. Kita deploy aja Injobank menggunakan akun apapun, bebas. Deploy. Ya, nah oke. Injobanknya kita deploy dulu. Nah, masalahnya adalah kita mau targetin Injobank yang di-deploy di dalam blockchain network. Maka kita butuh addressnya dia. Ini yang si 0x417 ini adalah address dari Injubank yang kita deploy. Kita copy, teman-teman. Kita copy, terus taruh mana? Di reentry payload, kalian kasih tahu bahwa aku punya satu, aku punya satu address, sorry, aku punya satu kontrak namanya Injubank. Nah, di sini sebelum kita ngapa-ngapain, teman-teman import dulu si Injubank-nya. Sorry, Injubank tadi itu sih gimana ya? Yang ngomong gini aja deh. Injubank.sol. Kita import dulu teman-teman. Ya. Import injubank.sol. Terus kita tulis di dalam track annotation payloadnya. Injubank. Terus misalnya kita bikin jadi, ya sebenarnya publik juga boleh lah, nggak apa-apa. Kita nggak usah permasalahkan public, private, whatsoever, atau apapun lah. Kita tulis saja Injubank, public. Misalnya kita bilang Injubank. Terus kita tulis di dalam konstruktornya, Injubank. Sorry, Injubanknya kita sesuaiin dengan huruf besar huruf kecilnya ya. Karena mengingat ini pemrograman teman-teman jangan sampai salah huruf besar huruf kecilnya. Kalau bingung
saya ubah deh namanya dari Injobank jadi instance aja ya, daripada nanti salah tulis gitu ya. Nah, saya bilang instance sama dengan, saya bilang ini adalah sebuah Injobank yang ada di address sekian. Kita masukin addressnya teman-teman. Gitu. Kalau misalnya di sini dia terus ada error, misalnya kayak non payable gitu segala macam, ya udah kita tinggal tulis payable. Ya mungkin kalau payable nggak wajib tulis ya teman-teman kalau misalnya di dalam soal ujian ya. Ini terutama buat kelas LB juga karena saya tahu nggak mungkin kita bisa compile codingan di kepala ya. Let's let's make it clear gitu ya. Jadi kalau emang miss dikit yang payable nggak apa-apa. Tapi yang paling penting ini ya, targetnya injure bank maka kalian tulis injure bank ya. Tuh, payable mah minor-minor aja lah. Oke. Nah, jadi kita bikin ini dulu pertama-tama. Dan yang kedua, dan nextnya adalah, mungkin saya kasih stepnya dulu ya. Jadi stepnya satu, pastiin kita eh, sudah simpan address dari Injubank dalam sebuah address dari Injubank aja deh gitu ya. Terus yang kedua adalah kita buat payload untuk menyerangnya. Nah, jadi flow-nya adalah dua ini. Jadi pertama yang dari konstruktor itu step pertama. Step dua adalah kita buat payload untuk menyerangnya. Oke, kita bikin aja function attack, gitu ya. Atau function exploit juga boleh lah ya, sama aja. Terus saya bikin di sini public. Apakah saya bisa bikin pakai eksternal? Bisa. Bikin pakai internal? Enggak, gitu ya. Ya paling kalau nggak mau susah, ya tulis aja public lah, gitu ya. Terus di dalam attack-nya sini, paling kita bikin aja simple kayak gini. Pertama, sebelum kita bisa nyerang Injubank-nya, kalian harus paham dulu flow-nya. Yang dimana kita mau bikin re-entrancy di withdraw. Nah, di dalam withdraw-nya ini, kalian nggak boleh kesandung dengan ini nih. Kalian harus bikin codingnya itu jalan sampai call. Ya, kalian harus bikin codingnya sejalan sampai call. Tapi ingat, kalau mau bikin jalan sampai call, require ini harus kalian selesaikan. Di sini bilang, ada dua require, yaitu pastiin balance-nya ada. Terus yang kedua adalah at least balance dikali, at least yang mau kalian tarik adalah satu ether. Nah, berarti ada dua kondisi nih yang harus dipenuhi nih. Nah, di dalam attack-nya ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Dua tik satu, pastiin, tuh, kita bilang syarat attack-nya ya, pastiin kita masukin, masih kita deposit sesuatu ke Injubank. Terus yang kedua tik dua, pastiin jumlahnya at least satu ether. Itu dulu. Maka yang memungkinkan untuk kita masukin ke dalam attack-nya adalah apa? Maka yang mesti kita lakuin pertama-tama adalah kita deposit dulu. Jadi kita tulis instance dot deposit. Nah, kita kasih tahu deposit itu sebanyak berapa. Oke, misalnya kita mau deposit nih ya. Kita mau ngasih Ethereum-nya. Oke, kita tinggal tulis di dalam sini kurung kurawal value titik dua misalkan satu Ether. Udah kita tinggal tulis gini. Nah, ini buat memenuhi syarat 2.1. Ya, instance depositnya dulu. Baru next-nya adalah kita tinggal pastiin jumlahnya at least satu Ether. Ya, sekarang udah kita pastiin satu Ether. Nah, maka yang kita tinggal lakukan adalah kalau sudah dideposit, tinggal kalian attack aja dengan cara instance withdraw. Yaitu sesuai apa? Ya, kalau amount-nya mungkin kita tarik aja satu Ether lah amount-nya. Gitu. Apakah sampai sini udah clear, udah selesai? Belum. Ada lagi yang harus kita tambahin. Ingat, kita mau bikin rekursif. Kalau kita mau bikin rekursif, artinya adalah apa? Saya gambarin.
di dalam eh sini lagi ya. Kan kita mau bikin withdraw, terus dia kembaliin Ethereum kan di sini. Tapi di saat yang sama, ketika udah dikembaliin Ethereum, ACC-nya harus trigger lagi withdraw-nya. Gimana caranya? Masa kita klik lagi? Nggak mungkin. Kita bisa punya cara lebih pintar, yaitu kita manfaatin receive-nya. Di sini tuh sebenarnya ada kurung awal menunggu kalian untuk ngisi sesuatu. Nah, di dalam sini, kalian tinggal tulis. Tulisnya apa? Kalian tinggal bilang bahwa kalian withdraw lagi aja. Gitu. What's wrong with it? Nggak ada di sini. Ya, di sini tuh sebenarnya kalau dibilang what's wrong with it, for now tidak ada. Tapi nanti saya akan kasih satu codingan lagi dikit. Tapi ini belum, ini intinya untuk basic re-entrancy kayak gini codingannya. Loh, emang kayak gini udah langsung bisa re-entrancy? Sudah. Kenapa bisa? Saya panggil function attack, maka saya bisa dapetin data dari saya bisa dapetin Ethereum dari withdraw kan? Oke, dapetin data dari withdraw gara-gara MSG sender.call, masuk nih ke dalam re-entrancy payload lagi. Terus ketika masuk ke dalam bagian receive untuk menerima Ethereum-nya, dia tarik lagi. Terus dia masuk ke sini lagi, dapat call lagi, nggak diubah nih balance-nya. Masuk ke sini lagi, masuk ke dalam receive, tarik lagi, masukin di bank lagi, call lagi, masuk receive lagi, seterusnya. Nggak habis-habis. Sampai tokennya habis. Nah, tapi sampai sini belum kelar, teman-teman. Kenapa? There's one more thing that you need to know. There's one more thing. Dan ini tuh adalah suatu hal yang harus kalian lakukan sejak versi Solidity ke 0.8 ke atas. Yaitu apa? Kita harus tahu bahwa versi 0,8 ke atas, jadi Solidity eh, versi 0,8 ke atas, sorry, 8.x lah, ya. Ini tuh dia menerapkan satu cek gitu ya. Kalau nggak salah namanya adalah arithmetic check. Kenapa dengan arithmetic check? Arithmetic check itu tujuannya satu, mencegah adanya overflow ataupun underflow. Ya, cegah adanya overflow ataupun underflow di dalam sini. Ya, ini yang masalah. Kalau kalian terapin ini tanpa henti, yang terjadi adalah apa? Ketika dia ketemu konsep overflow underflow nanti, yang menjadi masalah adalah kalau sampai terjadi, jadi overflow atau underflow, maka yang terjadi adalah di revert balik state-nya. Jadi awalnya misalkan kontrak kalian punya 5 Ethereum, balik lagi ke 5 Ethereum. Jadi kayak nggak terjadi attack apa-apa. Apapun duit yang kalian tarik nggak jadi masuk ke kalian. Gitu. Ya, itu yang jadi masalah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara cegahnya? Atau bagaimana cara kita pastiin reentrasi kita jalan? Caranya adalah tinggal kita bikin seperti ini, teman-teman. Yaitu kita tinggal bilang if, terus habis itu kita tinggal bilang dari eh address yang kita bilang tadi, ya, address yang kita bilang tadi. Mungkin di sini kalau dia kan mintanya adalah expected type. Wah, ya ini nanti dulu ya. Misalkan dari address kita pastiin dulu balance-nya, kita pastiin dulu masih lebih besar daripada satu ether. Sorry, lebih besar sama dengan deh. Lebih gampang. Terus habis itu udah dimasukin ini instance withdraw-nya. Jadi kita pasang nih teman-teman, sebuah validasi yang membuat jangan sampai ke trigger arithmetic check-nya. Sejak
solidity versi 0,8 ke atas ada arithmetic check yang bisa balikin ETH-nya kembali. Kita cegah arithmetic check-nya terjadi dengan if ini. Ya, dengan sintaks if ini ya. Udah, begitu isinya. Ya, mungkin ini panjang teman-teman dan ada beberapa yang mungkin kita bilang sifatnya menghafal ya. Tapi ya, oke, mau nggak mau gitu ya. Tapi selama teman-teman tahu logikanya, oke, at least yang harus kalian hafalin jadinya lebih dikit kalau kalian udah tahu logikanya teman-teman. Gitu ya. Oke, setelah buat kayak gini, ini saya praktekin ini untuk yang the last one sebelum kita istirahat ya teman-teman. Oke, jadi dalam bentuk seperti ini, electricity payloadnya juga sudah disiapin. Ini saya deploy dulu ya teman-teman. Saya pastiin electricity payloadnya ada. Dan di sini yang kita lakuin adalah pertama, sebelum kita ngapa-ngapain, sabar, duitnya nanti nggak. Oh, paling saya kasih sedikit sedikit codingan dikit ya teman-teman. Yang di mana saya akan tambahin di sini constructor payable. Sebenarnya ini nggak wajib teman-teman. Jadi payable-nya nggak usah kalian tulis untuk untuk di UAS nanti. Ini sebenarnya cuma tujuan satu untuk membuktikan reentrancy payload-nya jalan. Kenapa? Aku mesti tulis payable karena saya mau kasih Ethereum-nya. Kalau enggak ntar nggak bisa jalan dong. Gitu ya. Jadi saya kasih at least satu Ethereum untuk reentrancy payload. Terus saya deploy. Saya pastiin ada satu Ethereum di dalam dan dia ternyata belum ada juga. Oke, ini agak nyebelin ya teman-teman. Sebentar ya. Saya bikin aja satu fungsi ya teman-teman. Ini nggak usah nggak wajib ditulis ya. Nggak usah dipikirin. Soalnya kalau saat saya trigger receive-nya mati juga teman-teman. Ntar malah akun saya nggak ada looping. Gitu. Saya external payable deh. Kita bikin payable deposit. Kayak gini aja deh, simple. Terus habis itu, terus aku deploy lagi. Terus di bagian realisasi payload, ini ada deposit. Aku taruh satu Ethereum. Apa satu Ether. Terus aku transact aja. Oke, jadi di sini saya buktiin dulu kalau memang bisa terjadi reentrancy-nya. Cuma sebelum itu saya isi dulu ya. Reentrancy payloadnya dengan satu Ethereum, Inju-Bank-nya misalkan dengan 5 Ethereum. Ya, 5 Ethereum saya taruh di Inju-Bank. Nah, setelah itu yang kita lakuin adalah sudah dibikin seperti ini. Coba kita tes attack. Saya nggak ya, to be honest, kayak saya udah lama nggak ngodi kayak gini. Tapi kita coba ya, lakuin attack. Apakah bisa atau tidak? Nanti kita lihat. Kalau misalkan ternyata nggak bisa, oke di sini dia bilang minimum deposit is one ether. Oke, berarti di sini coba kita lihat ya. Tadi saya udah tulisin one ether kan? Kok aku jadi lupa. Bardosol nggak usah. Deposit withdraw satu ether. Tapi harusnya kalau udah kayak kalau misalkan kayak gini, value no way, bla 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 bla. Nah ini yang paling butuh dikit dibak aja sih teman-teman. Tapi secara caranya modelnya seperti ini aja sudah cukup sebenarnya. Gitu ya. Nah ini jujur saya lupa bagian mana lagi yang kurang sebenarnya. Yang penting deposit satu, deposit ke sana, terus withdraw satu ether. Nah, sabar. Kalau misalkan saya keluarin ini,
Tapi kalau misalnya ini terlalu lama, ya udah nanti saya akan kasih final result dari codingannya ya teman-teman, yang nanti sudah saya perbaiki, gitu ya. Kok ini salah? Hah, ini deposit tuh. Loh, kok nggak mau di? Oh, salah. Oke, di sini. Terus habis itu aku lakuin attack. Oke, minum deposit. Oh, oh, sorry teman-teman. Dia minimal lebih dari satu ether. Pantesan. Maaf, maaf, maaf. Sorry, ini saya ganti dikit ya logikanya ya. Jadi depositnya ternyata nggak bisa satu ether doang, harus lebih. Oke, ini terdengar seperti maruk, tapi ya udahlah. Nah, jadi aku bikin depositnya 2 ether aja ya. Terus aku deploy lagi aja. Tar dulu, tar dulu. Deploy. Terus habis itu aku pasang 2 Ethereum deh. Ditaruh sini. Terus ditaruh deposit. Eh, sorry. Kegeser. Ya, elah. Agak sensitif nih kalau di dalam. Oke, sip. 2 Ethereum. Terus kalau misalnya saya lakukan attack, dah habis. Ijo Banknya punya Ethereum nol. Langsung. Nah, kalau misal ada pertanyaan nih. Kalau capek nanti di ujian akan dapat address tak? Di bagian konstruktor nanti diisi addressnya gimana? Kalau kemarin-kemarin nggak ada addressnya sama sekali. Jadi kalau misalkan ada re-entrancy, kalian pakai permisalan aja. Jadi kalian tulisin aja permisalannya, addressnya adalah sekian. Gitu. Paling gitu aja sih kalau yang bisa dikasih tahu. eh karena kalau tahun kemarin, kalau nggak salah dari entrancy, tapi nggak ditulisin addressnya. Jadi pakai permisalan. Saya permisalan addressnya adalah 0x sekian gitu ya. Saya 0x ABC atau gimana. Boleh-boleh aja. Gitu ya. Apakah sudah clear, Made? Oke, sip. Kalau gitu, berarti nanti tinggal lastnya adalah gini. Bagaimana cara kalian bisa menangani vulnerability ini? Udah tahu lah sebenarnya. Tinggal kalian pindahin ya 22. Jadi kalian taruh aja setelah, sebelum kalian msgsender.call. Jadi kalian ubah dulu nilainya, baru kalian call. Gitu. Itu caranya. Cara mitigasinya ya. Sudah selesai seperti itu aja. Itu satu. Sebenarnya ada satu lagi caranya, yaitu menggunakan apa? Yaitu kalian bisa pasang sebuah modifier non-reentrant. Saya kasih contoh sedikit. Misalkan kalian bilang eh, withdraw ini mau dibikin anti reentrancy ya. Ya udah kalian tinggal pakai misalkan non-reentrant. Ini misalnya saya bikin satu modifier ya, namanya non-reentrant. Saya kasih dikit codingan ya. Yang dimana ini isinya adalah sebuah variabel. Ini aku bikin satu variabel tambahan ya di sini. Jadi boolean public enggak private aja. Non re non reentrancy misalkan. Terus habis itu kita tinggal bikin non reentrancy sama dengan false. Ya, sorry, di awalnya dibikin true. Terus codingannya apa? Terus non reentrancy-nya bikin false. Tapi dengan catatan di awalnya kalian kasih tahu pastiin non reentrancy-nya sama dengan true dulu. Gitu ya. Itu yang kalian pastiin di awal. Sorry, pastiin dia false dulu. Kalau misalnya dia nggak false, stopin prosesnya. Gitu ya. Nah, oke. Terus yang ada pertanyaan lagi dari Tamara. Di SC yang dikasih soal perlu dicek nggak itu status call-nya berhasil atau enggak. Kalau nggak berhasil dia revert. Kalau nggak dicek ada potensi jadi unchecked external call phone nggak ya? Betul. Itu juga salah satu vulnerability ya. Jadi teman-teman
yang dibilang sama Tamara itu adalah sebuah vulnerability namanya uncheck external call, yang dimana setiap kali kalian pakai MSG sender call itu wajib ada pesannya. Dan pesannya harus kalian simpan ke dalam variabel. Kalau ini nggak disimpan, maka itu akan menjadi uncheck external call. Itu jadi vulnerability lagi. Itu udah bener. Jadi pemikiranmu udah bener ya, Tamara. Itu udah oke. Akan jadi vulnerability uncheck external call. Oke, pertanyaan dari Selina. Kenapa di sini nggak pakai event emit atau case seperti apa yang pakai event emit? Sebenarnya event emit itu tujuannya cuma satu, buat ngelogging. Jadi kalau misalkan event emit itu ada kaitannya nggak sama vulnerability? Jawabannya saat ini adalah belum ada, ya. Jadi belum berkaitan dengan vulnerability apapun. Karena dia sifatnya cuma seperti logging atau seperti pencatatan aja kayak, oh ada terima transaksi sekian, gitu. Malah pakai event emit tuh bagus, gitu ya. Malah pakai event emit tuh bagus karena kamu mau tahu dia tuh trigger fungsinya atau tidak. Atau dia tuh ada dapat duit atau dia ada lakukan aksi apa, itu bisa ke catat semua pakai event emit, gitu ya. So for now ini belum ada relevansinya ke vulnerability ya, Celina. Oke, jadi buat Tamara atau Celina udah clear? Oke, Tamara, cara biar kalau call-nya gagal, dia auto revert tulis code-nya gimana kok? Ini dari require aja langsung. Enaknya di blockchain, enaknya di dalam blockchain itu adalah ketika kalian ketemu kondisinya itu bermasalah, jadi kayak misalnya dia pakai require bermasalah, dia auto revert sendiri, gitu. Jadi revert itu akan terjadi kalau codingan kalian ada bermasalah di dalam require biasanya, atau ada codingan error. Gitu ya, Tamara. That's a very good question, by the way. Oke, sampai sini, apakah sudah clear, Tamara sama Selina? Oke, sip. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Karena untuk materi kita sudahi sampai sini dulu. Jadi teman-teman biar bisa latihan juga menggunakan dua soal tadi sama soal lainnya. Oke, kalau boleh, eh kalian mau coba-coba, kalian mau coba-coba di chip glitch boleh, kalian mau coba di yang di bagian lain juga boleh, gitu ya. Chip glitch bisa, eh Casino Vault kayaknya bisa juga. Nah, itu bisa dicek ya, teman-teman. Kalau memang nanti bisa sempetin waktu di hari besok, mulai coba baca-baca ya. Oke, kau boleh minta skrip ini dan notepad tadi nggak ya? Oke, sebentar. Skripnya aku taruh langsung di dalam Zoom ini ya. Jadi teman-teman bisa langsung download aja. Nanti kalau ada yang eh, nggak kedapat skripnya, nanti mintain aja ke teman-teman ya yang punya skripnya. Saya mulai send dulu untuk yang dot solnya dulu pertama-tama. Eh, 10 Januari 2026. Nah, selesai satu, kirim satu lagi. Oke, notesnya sudah saya taruh ya, teman-teman. Boleh di-download aja untuk dua hal itu buat jadi bahan belajar ya, teman-teman ya. Gitu. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman? So far sudah clear? Oke, kalau misalkan sudah clear, eh paling untuk sekarang kelas tambahannya kita sudah sampai sini. Jadi biar teman-teman bisa latihan sendiri di rumah. Semoga basicnya bisa kalian dapetin dan bisa kalian coba ya untuk Casino Haze-nya. Gitu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dari hostnya nih ada tambahan dulu nggak nih? Dan nih